Serial ini bermula ketika sebuah kapal milik Belanda yang terombang-ambing di tengah lautan lepas. Kapal tersebut telah kehabisan makanan dan stok air bersih yang mulai menipis. John, yang dijuluki navigator atau pilot, sering terlihat berargumen dengan nahkoda kapal. Si pilot terlihat sangat optimis. Dia sangat yakin bahwa mereka akan berhasil mendarat di Jepang sesuai dengan petunjuk dari sebuah buku yang dia dapat dari orang Spanyol. Namun, keoptimisan John berbanding terbalik dengan nahkoda kapal mereka. Nahkoda kapal terlihat sangat putus asa. Dia telah menyerah dan menganggap bahwa buku yang dipercayai oleh John adalah omong kosong. Dia pun menyarankan John untuk menyerah, namun John menolaknya dan menganggap nahkoda sebagai pengecut. Karena depresi yang sangat berat, nahkoda pun mengakhiri hidupnya dengan pistol yang diberikan John. Di pagi hari yang berkabut, seorang warga desa nelayan berjalan ke pantai, dan dia dikagetkan dengan penampakan sebuah kapal besar dari balik kabut. Para tentara Jepang segera memenuhi pantai tempat kapal terdampar. Mereka segera naik ke kapal untuk memeriksa kapal itu. Para tentara itu menjumpai perawak yang tidak sadarkan diri karena kelaparan akibat keterbatasan makanan dan minuman. John menyadari keberadaan para tentara Jepang tersebut. Dia berusaha untuk melarikan diri, namun karena keadaan fisiknya yang kelaparan tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri, dan dia ditumbangkan oleh tentara Jepang. Para samurai Jepang pun memeriksa muatan kapal itu. Ternyata kapal Belanda ini bermuatan senjata, meriam, dan barang-barang berharga. Karena kecurigaan tentara samurai Jepang akan muatan mereka, maka John beserta para awak kapal dibawa ke desa dan ditawan. Yoshi Toranaga adalah seorang buso atau panglima perang yang diangkat menjadi salah satu Dewan Regen. Dia menguasai seluruh wilayah yang bernama Kanto. Dia diangkat menjadi Dewan Regen oleh Taiko bersama 4 orang buso lainnya, yaitu Kiyama, Sugiyama, Ono, dan Ishido. Dewan Regen mengadakan rapat dadakan. Yoshi Toranaga diundang ke Osaka untuk mengambil bagian dalam rapat dewan itu. Sebelum berangkat ke Osaka, Toranaga telah mendengar kabar bahwa dirinya akan dilengsarkan oleh Dewan Regen lainnya. Dan benar, ketika tiba di Osaka, Toranaga disambut oleh Ishido, dan dia segera memerintahkan Toranaga untuk mengasingkan diri di kediaman pribadinya. Dalam pengasingan di kediamannya, Toranaga mencari informasi tentang keadaan di Osaka yang ternyata telah dibuat kacau oleh Ishido dan Dewan Regen lainnya. Setelah bersiap-siap, Toranaga bergegas ke ruang rapat. Dalam rapat Dewan Regen, Toranaga benar-benar diperlakukan berbeda oleh Dewan Regen yang lain. Tempat duduknya pun yang seharusnya setara dengan mereka dirubah oleh mereka, dan Toranaga diberi tempat duduk seolah-olah dia adalah seorang terpidana yang akan disidang. Ishido dan Dewan Regen lainnya terus melontarkan perkataan fitnah kepada Yoshi Toranaga. Mereka menuding bahwa Toranaga telah memperluas daerah kekuasaan tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga menuduh Toranaga telah menyandra ibu penerus di istananya di Edo. Toranaga tetap tenang dan menjawab segala tudingan mereka dengan bijaksana demi menjaga suasana yang damai. Dalam rapat dewan tersebut, keempat anggota Dewan Regen lain telah membuat dan menandatangani surat pelengseran Toranaga. Geram dengan isi surat keputusan yang diotaki Ishido tersebut, seorang bawahan Toranaga bernama Tadayoshi pun berusaha membela tuannya, yang kemudian menuai kemarahan dari Toranaga. Dan sebagai permintaan maaf, maka anak buah tersebut akan melakukan seppuku atau bunuh diri dan mengakhiri seluruh keturunannya. Sesuai isi surat keputusan yang dibuat Ishido bersama Dewan Regen lainnya, maka Toranaga disuruh untuk tetap tinggal di Osaka dan segera mengembalikan ibu penerus ke Osaka. Toranaga menyadari bahwa dirinya telah menjadi tawanan di Osaka. Teman sekaligus jenderal kepercayaannya, Hiromitsu,
sering datang dan bertukar pikiran, membicarakan strategi yang akan mereka ambil bila keadaan mereka di Osaka semakin memburuk. Dalam kegalauan itu, Toranaga mendapat pesan dari mata-matanya yang tinggal di desa Jiro, bahwa ada sebuah kapal asing bermuatan senjata yang terdampar di desa itu. Toranaga pun meminta kepada Hiromitsu untuk pergi menyelidikinya. Kapal yang terdampar itu pun ditarik menuju ke desa Jiro, tempat John dan awak kapalnya ditahan. Para awak sangat kebingungan dan bertanya-tanya di mana mereka berada sekarang. Dengan tenang John mengatakan kepada mereka bahwa mereka berada di Jepang. Mereka pun menjadi takut, karena sepengetahuan mereka Jepang merupakan wilayah yang dikuasai musuh dari bangsa mereka, yaitu bangsa Portugis. John berusaha menenangkan mereka dan bersepakat apabila diinterogasi, maka mereka akan mengatakan bahwa mereka hanyalah pedagang yang terdampar. Kapalnya John memasuki labuan desa. Yang memerintahkan penarikan kapal itu adalah seorang pemuda bernama Kashigi Omi. Meskipun usianya yang masih muda, Kashigi Omi sangat cerdas dalam berstrategi. Kashigi Omi adalah keponakan dari seorang daimyo bernama Kashigi Yabushige, salah satu bawahan Toranaga yang berkuasa atas wilayah Ozu, di mana desa Jiro berada. Omi segera mengabari pamannya tentang kapal asing yang terdampar ke desanya. Kashigi Omi mengabari pamannya dengan harapan akan mendapat kemurahan hati pamannya. Dia berharap pamannya bisa memberikan wilayah untuk dikuasainya sebagai ganti informasi yang dia berikan kepada pamannya. Pamannya pun segera menuju ke desa nelayan tersebut karena tergiur dengan barang muatan yang disita dari kapal tersebut. Setelah memeriksa kapal, maka Yabushige ingin menginterogasi John dan para awaknya. Omi beserta beberapa tentara mendatangi sebuah lubang yang dijadikan kurungan tawanan. John menawarkan untuk bernegosiasi, namun karena perbedaan bahasa, negosiasi pun berubah menjadi perkelahian antara awak kapal melawan tentara Jepang, yang berakhir setelah para awak disiram dengan cairan yang membuat mereka sesak napas dan merasa mual. John segera menaiki tangga dan bersedia untuk menjadi orang yang diinterogasi oleh Yabushige. Sebelum dibawa ke Yabushige, John dipukuli, bahkan dikencingi oleh si Omi. Setelah itu dia diseret ke hadapan Yabushige. Yabushige meminta seorang penerjemah. Datanglah seorang pastor berkebangsaan Portugis yang sudah tentu sangat membenci John. Yabushige ingin mengetahui siapa dan dari mana asal John dan kawan-kawannya. John menerangkan bahwa mereka hanyalah pedagang yang terdampar. Akan tetapi pastor menerbangkan yang lain kepada Yabushige. Pastor mengatakan bahwa mereka adalah kaum barbarian, bajak laut, dan layak dihukum mati. Pastor pun memberitahukan kepada John bahwa kapal beserta semua muatannya akan disita oleh Yabushige dan mereka akan dihukum mati. Hal ini membuat John sangat marah akan pastor tersebut. John pun berontak, mencoba meyakinkan Yabushige. Yabushige pun melepaskan John dari hukuman mati dan menyuruh bawahannya untuk memandikan dia. Yabushige punya cara khusus dalam menyiksa dan membunuh tawanan. Salah seorang teman John diseret dan dimasukkan ke dalam gentong besar dengan api di bawahnya. Dia direbus. Erangan kesakitannya mengaung membelah kesunyian malam di desa itu. Sang paman pun menikmati teriakan yang penuh penderitaan itu dan menunggu erangan terakhir sebelum tawanan yang direbus itu meninggal. John tersadar di pagi hari. Dia pun menyantap hidangan yang telah disediakan. Setelah berpakaian, dia dibawa untuk bertemu dengan Yabushige. Yabushige dan Omi berjalan menyusuri desa. Sambil berjalan mereka bercerita tentang keadaan negeri mereka yang diambang peperangan.
Sang paman sangat kagum akan kepintaran keponakannya dalam berpolitik dan berstrategi. Yabushige pun berjanji kepada Omi bahwa dia akan menambah daerah kekuasaan Omi sebagai rasa terima kasih akan kesetiaan Omi yang telah mengabarinya perihal muatan kapal milik John yang terdampar itu. Sementara berbincang, mereka dikagetkan oleh kedatangan seorang tentara dan mengatakan bahwa ada kapal yang menuju desa Ajiro. Ternyata kapal itu ditumpangi Hiromatsu, jenderal kepercayaan Toranaga yang ditugaskan ke desa Ajiro oleh Toranaga. Yabushige pun menyambut kedatangan Hiromitsu. Hiromitsu segera menanyakan senjata, meriam, emas, dan barang berharga yang disita dari kapal. Yabushige pun kaget. Dia tidak menyangka bahwa kabar ini telah sampai ke telinga Toranaga. Yabushige pun enggan menyerahkan muatan tersebut. Menurutnya kapal tersebut adalah miliknya karena terdampar daerah kekuasaannya. Mendengar hal itu, Hiromitsu segera memegang pedangnya. Sempat terjadi ketegangan, namun segera berakhir setelah Yabushige bersedia memberikan muatan kapal tersebut kepada Hiromatsu. Hiromatsu pun segera memerintahkan Yabushige untuk menaikkan muatan tersebut ke kapal karena akan segera dibawa ke Osaka. John juga turut serta dalam pelayaran itu karena Toranaga ingin bertemu dengan dirinya. Kapal yang mereka tumpangi ke Osaka dinakodai oleh seorang Portugis bernama Rodrigues. Sama seperti orang Portugis lainnya, Rodrigues sangat fasih berbahasa Jepang. Kayu pun didayung. Kapal mereka segera bertolak ke Osaka. Di tengah perjalanan ke Osaka, kapal mereka dihantam badai yang luar biasa. Sang kapten Portugis kewalahan menghadapi badai tersebut. Semua awak kapal jatuh bangun terlempar di atas kapal karena kerasnya ombak yang menghantam kapal mereka. Dalam upaya menahan haluan kapal, Kapten Rodrigues terlempar dan hanyut di laut. John yang melihat hal tersebut bergegas mengambil sepotong kayu dan melemparkannya kepada Rodrigues sebagai pelampung alternatif. Ombak terus menghantam kapal mereka. John pun berteriak menyemangati awak kapal agar terus mendayung supaya kapal mereka tidak karam. Dia pun mengambil alih kemudi dan mencari tempat berlindung dari badai. Setelah berhasil menepi, John bergegas mencari kapten Portugis tersebut yang diyakini John masih hidup dan terdampar di suatu tempat. Dalam pencarian Rodrigues, John dikawal oleh Yabushige dan anak buahnya. Mereka menelusuri hutan untuk menuju ke tepi laut yang diyakini sebagai tempat sang kapten terdampar. Akhirnya mereka menemukan Kapten Rodrigues terdampar di pinggir pantai sebuah tebing yang sangat terjal. John ingin turun dan menyelamatkan Kapten Rodrigues, tapi dihalangi oleh Yabushige yang akhirnya tertantang untuk turun melewati tebing yang terjal itu dengan diikat seutas tali yang mereka bawa. Ketika Yabushige telah turun, kakinya terpeleset, talinya pun putus. Yabushige terjatuh. Dengan penuh kesakitan, Yabushige berusaha berdiri untuk menolong Rodrigues yang tidak sadarkan diri. Anak buahnya pun segera berlari ke kapal untuk mengambil tali yang lain. Dalam percobaan menarik Rodrigues, kaki Yabushige kembali terpeleset. Dia terjatuh ke laut, terombang-ambing oleh gelombang laut. Dia mencoba memanjat, tapi karena kuatnya gelombang dan licinnya bebatuan, dia kembali terjatuh ke laut. Merasa usahanya sia-sia, Yabushige ingin melakukan seppuku. Mungkin dia berpikir, daripada mati tenggelam, lebih baik mati dengan kehormatan sebagai samurai sejati. Takdir berkata lain. Ketika akan melakukan seppuku, seutas tali terjulur di sampingnya. Dia segera meraih dan mulai memanjat. Yabushige dan Kapten Rodrigues pun terselamatkan. Sementara itu, Lady Mariko dipanggil oleh Toranaga ke kediamannya. Lady Mariko adalah salah seorang wanita yang berpendidikan tinggi dan juga seorang penganut agama Katolik yang taat. Toranaga ingin berterima kasih kepada Mariko yang berhasil menenangkan Fuji, istri dari Tadayoshi.
yang pada saat itu mengancam akan melakukan bunuh diri jika suaminya ingin merampas anak semata wayang mereka dan melakukan seppuku bersama-sama. Mereka memberi penjelasan kepada Fuji, kemudian memberi waktu kepada Fuji untuk bersama dengan anaknya sebelum dilakukan seppuku. Sebagai penganut Katolik, Mariko belajar dan akhirnya fasih berbahasa Portugis. Karena itu, Toranaga juga meminta kepada Mariko untuk menjadi penerjemah baginya saat berbicara dengan John yang masih dalam perjalanan ke Osaka. Dalam pelayaran lanjutan mereka menuju ke Osaka, Rodriguez tidak bisa bertindak sebagai nakoda karena dia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Dalam peristirahatannya, dia dikunjungi oleh John. Mereka mengobrol lepas. Ternyata Kapten Portugis mengetahui maksud John dan para awaknya berlayar. Kapten mengetahuinya setelah menemukan buku milik pelaut asal Spanyol yang dicuri oleh John dan buku diari John sendiri. Mereka bersetegang dan hampir saling membunuh. Akhirnya kapal mereka tiba di Osaka, sungguh di luar ekspektasi si John, yang mengira bahwa Osaka hanya sebuah kota yang masih jauh dari peradaban. Ternyata Osaka sudah sangat maju dan berkembang dalam dunia perdagangan yang dikuasai bangsa Portugis. Episode pertama diakhiri dengan pertemuan antara John dan Toranaga. Oke, demikian review di episode pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk melihat review-review selanjutnya.